Ya, kalau kita bahas tentang Afrika, umumnya orang-orang bakal berpikir tentang kelaparan, kemiskinan, konflik politik yang gak selesai-selesai. Contoh di Sudan dan Guinea yang bikin masyarakat sengsara. Tapi terlepas dari itu semua, ada suatu negara dan wilayah kecil di Afrika bagian tengah dan agak ke timur dikit bernama Rwanda. Negara ini adalah salah satu negara termaju di benua Afrika ini, serta mendapatkan julukan Singapurnya Afrika. Tapi di balik kemajuan itu, ada kisah kelam yang akan diingat rakyat Rwanda seumur hidup mereka, yaitu genosida etnis yang terjadi pada tahun 1994 yang memakan korban 800.000 jiwa hanya dalam 100 hari. Gila nggak? Kalau kemarin kita bahas Kamboja, korban genosida mereka 2 juta dalam 4 tahun. Ini 800.000 hanya dalam 100 hari. Dan pada saat itu, kekacauan dan propaganda terjadi di mana-mana. Namun setelah itu, hanya dalam beberapa dekade singkat, negara ini bisa maju. Bingung nggak lo? Tapi kali ini gue nggak akan bahas kenapa bisa maju. Tapi gue akan fokus bahas tentang pemicu kejadian genosida di tahun 1994 ini. Kalau tembus 20 like dan 1 komen, gue bakal bahas kenapa bisa maju sangat cepat ini Rwanda. Oke, ayo kita bahas genosida Rwanda 1994 di Sumber Info. Latar belakang. Jadi sebenarnya genosida yang terjadi di Rwanda ini adalah karena ketegangan etnis-etnis yang ada di negara tersebut. Perlu diketahui, ada 3 etnis di Rwanda itu, yaitu Hutu. Etnis mayoritas di Rwanda yang berjumlah lebih dari 4/5 dari total populasi. Tutsi, etnis minoritas yang berjumlah sekitar 1/7 dari total populasi. Meski minoritas, Tutsi telah lama dikenal banyak menduduki sektor-sektor kepemimpinan dan pemerintahan. Wah, kelompok pemburu pengumpul yang berjumlah kurang dari 1% populasi. Tua merupakan keturunan pertama di Rwanda yang tinggal terpencil di hutan. Nah, yang sering bergesekan itu etnis Hutu dan Tutsi. Sebenarnya ketegangan ini udah terjadi berabad-abad. Cuman yang bikin parahnya adalah saat kolonialisasi oleh Belgia pada awal abad ke-20 yang memperkuat perbedaan etnis ini dengan memberikan status istimewa kepada kelompok Tutsi. Masa kolonial. Selama masa pemerintahan kolonial Belgia, etnis Tutsi diperlakukan lebih baik dan memiliki keuntungan sosial dibandingkan Hutu. Dan paling parahnya, Belgia membuat sistem identifikasi etnis melalui kartu identitas. Ini semakin memperdalam perpecahan antara kelompok-kelompok tersebut. Dan dengan ini, orang-orang Tutsi lebih diuntungkan. Contohnya dalam pendidikan, orang-orang Tutsi lebih sering diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan militer. Dan dalam bidang politik, orang-orang Tutsi cenderung diberikan kekuasaan oleh Belgia. Telak itu semakin memunculkan dendam dari orang Hutu terhadap Tutsi tadi, pemberontakan dan pertikaian. Setelah meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1962, Rwanda terus dilanda konflik etnis yang intens. Kudeta pada tahun 1973 membawa Hutu ke tampuk kekuasaan dan makin menimbulkan pertikaian etnis yang mendalam di Rwanda sendiri. Dan puncak dari konflik tersebut terjadi pada 6 April 1994, di mana pesawat yang membawa Presiden Juvenal Habyarimana, seorang Hutu, ditembak jatuh di dekat ibu kota Kigali. Sebenarnya pelaku dari penembakan itu sampai sekarang masih abu-abu. Ada yang berpendapat bahwa itu ditembak oleh ekstremis etnis Hutu sendiri dengan dalih untuk menyerang etnis Tutsi. Dan ada yang berpendapat bahwa etnis Tutsi sendirilah yang menembak pesawat itu. Dan terakhir, diduga ada pihak-pihak eksternal dari luar negara yang sengaja memicu kerusuhan itu. Selanjutnya, tanpa melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, kelompok etnis Hutu langsung menyerang dan menyebarkan propaganda lewat media dan radio setempat waktu itu, dan menyebarkan paham anti-Tutsi dan menghabisi orang-orang Tutsi karena mereka menganggap etnis Tutsi adalah dalang dari semua kejadian tersebut. I am hearing some urgent news. Please come quick. Not now, Dubé. It is important. It is on the radio. You have to hear it. This latest news, brothers. We have received reports of very important cockroaches and traitors trying to escape from the Mikolin Hotel. Gather up your weapons. Stand by your radios. We will keep you informed. They are being smuggled away. Kekejaman genosida yang tak terbayangkan. Dalam menghabisi etnis Tutsi ini, ada beberapa hal yang menurut gue kejam dan biadab banget yang dilakuin oleh etnis Hutu. Kuatnya pengaruh media.
Media pemerintah, terutama stasiun radio, digunakan sebagai alat propaganda yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan kebencian yang disebarkan secara massal, sehingga memberi pijakan untuk melancarkan serangan terhadap kelompok Tutsi. Pembantaian di tempat perlindungan. Tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, seperti gereja dan sekolah, malah menjadi tempat pembantaian massal. Bahkan para penjaga gereja terlibat dalam serangan terhadap orang-orang yang mencari perlindungan di dalamnya, baik itu pastor dan para biarawati, jadi pelaku utama genosida pada waktu itu. Pemerkosaan dan penggunaan HIV sebagai senjata. Waktu itu perempuan Tutsi dipropagandakan binal. Pemerkosaan dilakukan secara sistematis, dan malangnya, banyak di antara para pelaku terinfeksi HIV. Milisi sipil Hutu sengaja melepaskan ratusan pasien penderita AIDS dari rumah sakit dan kemudian membentuk pasukan pemerkosa. Perempuan Tutsi juga menjadi sasaran untuk dihancurkan kemampuan reproduksinya, dan mutilasi seksual terjadi setelah pemerkosaan. Laki-laki pun menjadi korban kekerasan seksual, termasuk salah satunya mutilasi alat kelamin di tempat umum. Total diperkirakan hampir 250.000 hingga 500.000 perempuan diperkosa, dan juga terdapat 400.000 yatim piatu. Gokil, manusia lebih kejam dari binatang ya. Merinding gue. Keterlibatan perempuan dalam genosida. Jadi bukan hanya laki-laki Hutu yang ngelakuin genosida ini. Para wanita dari etnis Hutu pun juga melakukan hal yang sama dengan membentuk militan Interhamwe yang berarti menyerang secara bersama. Dan pada akhirnya cerita ini menjadi plot twist. Orang-orang etnis Tutsi ini dapat merebut kembali pemerintahan dan menghentikan genosida. Dan orang yang mempersatukan kembali Rwanda itu adalah Paul Kagame yang nantinya menjadi presiden Rwanda sampai saat ini. Dan mengubah Rwanda jadi salah satu negara paling maju di Afrika. Oke, cukup segitu dari gua untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang pengen lo tambahin, tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.